Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga untuk mata kuliah kajian kurikulum SMK. Nah, di sini saya Muhammad Ari Kasri sebagai dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum SMK akan mempresentasikan materi yang sudah disusun sesuai dengan RPS. Kemudian ini adalah pertemuan ketiga. Sebelumnya materi pertemuan pertama dan kedua sudah dipresentasikan sebelumnya, dan ini kita lanjut di pertemuan ketiga. Kalau saya nggak salah, pertemuan ketiga itu masuk di materi gimana ini. Pertemuan pertama kontak kuliah sudah, kemudian kajian kurikulum, konsep dasar kajian kurikulum itu seperti apa, kurikulum itu seperti apa, apa itu kajian kurikulum, kemudian konsep dasarnya sudah dijelaskan kemarin pada pertemuan kedua. Sekarang kita masuk, oh ya, sampai di sini. Masalah materinya itu ya masih dalam konsep dasar kurikulum. Dalam pertemuan kedua kemarin waktunya udah habis sampai di menurut para ahli ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini menurut para ahli pendidikan, kurikulum itu dapat dilihat dari 4 aspek dimensi. Artinya kurikulum itu bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi sesuatu yang beragam. Jadi ketika mengartikan kurikulum itu bisa dapat dilihat dari berbagai aspek dimensi. Keempat dimensi kurikulum tersebut adalah kurikulum sebagai suatu ide, rencana, implementasi, dan hasil. Mana kurikulum sebagai suatu ide, kita lihat di sini ada gambarnya. Ya, ini adalah bagannya. Jadi berdasarkan bagang ini kita dapat lihat kurikulum di dimensi ide atau gagasan. Artinya kurikulum itu adalah kumpulan berbagai gagasan itu atau pemikiran tentang rencana pendidikan yang akan dilakukan. Jadi gagasan yang dimaksud adalah konsep pendidikan. Jadi dimaksud di sini ide atau gagasan adalah konsep pendidikan yang akan dikembangkan atau pendidikan yang perlu dilakukan misalkan, atau untuk melakukan terobosan terbaru tentang kurikulum pendidikan ini. Jadi ide-ide atau gagasan di sini itu seharusnya memiliki inovasi atau ada terobosan yang kritis, yang jelas kreatif dan solutif. Untuk ide ini memang sangat diperlukan karena apapun permasalahan yang terjadi di SMK, misalkan kita ambil contoh, itu perlu ide, gagasan gitu. Misalkan kita melihat ada permasalahan yang dilakukan di apa yang terjadi di SMK. Kita ambil contoh di sini di SMK Muhammadiyah Aimas misalkan. SMK Muhammadiyah Aimas itu
permasalahannya apa. Jadi dari permasalahan ini kita muncul ide, gagasan, atau apalah yang bisa terobosan terbaru misalkan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini tadi. Seperti itu. Jadi ide itu yang muncul terkait dengan rumusan, dengan permasalahan, atau dengan konten yang akan dilakukan, atau materi terkait dengan kurikulum yang akan kita kembangkan, itu yang akan kita telaah, seperti itu. Jadi tujuan dari ide ini adalah untuk melihat atau untuk mengembangkan atau untuk untuk melakukan sebuah terobosan atau melaksanakan sebuah sesuatu hal yang baru yang memang memang dipikir atau memang sudah dikaji, ini akan bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kurikulum ini. Nah, di sini ada rencana tertulis, di mana dokumen atau rencana tertulis ini adalah kurikulum itu merupakan sebuah dokumen tertulis. Jadi isi atau rumusan tujuan-tujuannya itu merupakan dokumen atau rencana tertulis. Seperti kita ambil contoh materi yang digunakan, kemudian metode yang digunakan untuk dalam kurikulum itu apa, pendekatannya apa. Jadi itu adalah merupakan rencana tertulis. Jadi rencana tertulis ini merupakan dokumen kurikulum itu sendiri. Jadi dokumen tertulis ini berisi program-program program pendidikan secara tertulis. Jadi sehingga disajikan dalam bentuk dokumen. Saya ambil contoh saja misalkan sebuah buku. Buku ini adalah dokumen tertulis yang sudah disusun sedemikian rupa dan disusun berdasarkan referensi-referensi yang sebelumnya. Misalkan seperti ketika kita menyusun dokumen-dokumen kurikulum ini, jadi semua itu sudah ada di dalamnya, baik itu rencana RPS-nya atau RPP-nya atau pedomannya, materinya, rencana rencana pembelajarannya seperti apa, itu sudah terinclude atau tertata, termasuk di dalam rencana tertulis ini. Jadi inti rencana tertulis ini adalah merupakan dokumen yang diperlukan atau dokumen yang dimasukkan di dalam rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mendukung kajian atau mendukung dalam telaah kurikulum ini. Berikutnya ini adalah implementasi proses atau PMB, proses mengajar. Jadi dimensi proses atau implementasi artinya kurikulum itu sebuah proses dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan pendidik, melibatkan peserta didik, melibatkan sarana, bahan ajar, media pembelajaran. Jadi dimensi kurikulum ini dilihat dari aspek proses merupakan kurikulum yang pokoknya yang real sesungguhnya yang real yang di lapangan. Jadi implementasinya adalah sesuatu yang memang terjadi di lapangan, yang ada di lapangan, seperti itu. Jadi sehingga kalau kita ingin melihat baik atau tidaknya kurikulum ini, kita melihat dari aspek atau proses implementasinya ini. Jadi kegiatan belajarnya bagaimana, proses proses belajarnya seperti apa, metode yang digunakan seperti apa, kemudian rencana pembelajarannya itu bagaimana.
intinya dimensi apa? Intinya dimensi ini dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum, terutama terkait dengan kompetensi dan kinerja guru. Jadi dimensi ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum. Berikutnya adalah dimensi output atau hasil. Dimensi ini dimaksudkan bahwa kurikulum itu bisa dilihat dari aspek hasil atau output sebagai lulusannya. Artinya, kurikulum ini disusun dan dikembangkan dengan melihat hasil yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna lulusan dalam hal ini adalah masyarakat atau pengguna. Jadi para pengembang atau perancang kurikulum itu dapat memulai rancangannya dengan melihat output yang dihasilkan. Jadi gini, maksudnya seperti ini, output sebelum pengembang atau perancang kurikulum itu melakukan telaah kurikulum atau mengkaji kurikulum, jadi kan dilihat hasil outputnya seperti apa. Misalkan ada ketika kita ambil contoh dalam SMK Muhammadiyah Aimas atau SMK lain SMK Muhammadiyah Selawati misalnya contohnya. Dilihat ketika ujian akhir semester itu dilihat nilainya apa sih, yang misalkan ada mata pelajaran multimedia mereka tidak bisa berkompeten dalam mata pelajaran multimedia, sementara ada mata pelajaran jaringan komputer mereka lebih berkompeten. Jadi itu dilihat hasil seperti itu. Kemudian untuk para pengembang atau para perancang kurikulum ini bisa memulai menggunakan metode apa misalkan ketika merancang. Jadi mungkin seperti ini untuk metodenya. Mahasiswa harus dibagi per kelas misalkan dan per jurusan misalkan. Jadi untuk siswa yang melakukan pembelajaran mulai dari semester atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kita langsung melakukan penjurusan. Mereka langsung diarahkan ke multimedia. Atau mungkin bisa juga di semester 2 atau kelas 2 melakukan penjurusan di jurusan misalkan di multimedia. Kemudian ada yang hobi atau yang berkompeten di jaringan, mereka melakukan penjurusannya di jaringan. Nah seperti itu untuk melakukan evaluasinya, untuk melakukan kajian kurikulumnya. Jadi dilihat dulu hasil akhirnya yang sebelumnya. Dari hasil akhir itu bisa kita mulai mengkaji apa sih yang diperlukan mereka supaya nilai multimedianya ini bagus, atau mungkin ada metode kurikulumnya yang perlu diubah seperti penjurusan itu tadi yang saya contohkan. Misalkan semester 1 itu langsung dikasih jurusan, ini siswa ini berkompeten dengan multimedia, yang satunya berkompeten di jaringan, yang satunya berkompeten di pemrograman. Jadi mereka sudah bisa diajar dari semester 1 sampai semester 3 atau kelas 3 sampai selesai. Jadi mereka sudah memang memahami dari kelas 1 sampai selesai itu, mereka sudah fokus di penjurusannya, tidak perlu lagi nanti kelas 3 pengambilan jurusan. Nanti yang ada ketika ujian akhirnya nilainya akan tidak maksimal seperti itu. Inilah tadi keempat empat aspek kurikulum. Oke, tadi kita sudah membahas tentang konsep dasar kurikulum. Kemudian di sini kita masuk dalam kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Di sini pengertian kurikulum dan pendidikan. Untuk pengertian kurikulum sudah dibahas di pertemuan kedua. Sudah dibahas kurikulum itu seperti apa, dan kita sudah mengkaji juga seperti apa sih kurikulum yang ada di Indonesia ini seperti
apa sih model kurikulumnya. Kemudian untuk pendidikan itu adalah merupakan upaya mempersiapkan generasi penerus atau peserta didik dengan kemampuan dan keahliannya, skill yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah lingkungan masyarakat, sehingga manusia bermanfaat, sehingga peserta didik bermanfaat adanya bagi kepentingan dan kemaslahatan diri dan orang lain. Jadi pendidikan itu merupakan mempersiapkan generasi penerus. Jadi pada hakikatnya pendidikan dapat diartikan sebagai proses bimbingan terhadap berbagai potensi yang dimiliki manusia sampai terbentuknya kepribadian yang utuh gitu, baik dalam jasmani, baik rohaninya, sehingga dapat terwujud kehidupan yang harmonis seperti itu. Jadi intinya pendidikan itu merupakan pendidikan, ada juga yang berpandangan kan bahwa pendidikan itu merupakan segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau lembaga lah, itu yang menanamkan nilai-nilai budaya pada diri sendiri. Jadi pendidikan itu adalah kita mempersiapkan, misalkan seperti teman-teman sini menjadi guru ketika mengajar, atau saya ketika memberikan penjelasan atau memberikan materi terkait kajian kurikulum. Jadi di sini saya mendidik teman-teman itu untuk memahami seperti apa sih kurikulum itu, dan tahu apa sih kurikulum itu, apa sih isi kurikulum itu, seperti apa prosesnya, bagaimana model kurikulum itu. Jadi itu adalah saya mempersiapkan teman-teman di sini, mempersiapkan teman-teman ketika nanti terjun di dunia pendidikan, atau ketika masuk atau magang di sekolah-sekolah, atau sudah menjadi guru. Jadi saya di sini dalam artian pendidikan untuk mempersiapkan teman-teman agar mampu memahami seperti apa sih kurikulum itu, dan mampu mengimplementasikan ketika terjun di dunia kerja seperti itu. Jadi sama artinya seperti pendidikan ini merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi penerus dengan kemampuan dan keahliannya. Nah, di sini ada pertanyaan, pendidikan itu seperti apa? Nah, pendidikan adalah suatu proses perubahan tingkah laku dengan aspek sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Jadi perubahan ini menjadi bukti bahwa manusia itu telah mengalami namanya proses pendidikan, sehingga dengan kata lain, kalau pendidikan itu tidak melahirkan perubahan, misalkan perubahan tingkah laku atau perubahan apalah, berarti kalau tidak ada perubahan gitu berarti itu gagal, itu tidak berhasil. Nah selain itu juga pendidikan merupakan proses penwarisan budaya dari orang yang dewasa. Misalkan gini, ketika teman-teman di sini waktu kecil orang tuanya mengajarkan tentang budaya atau tentang kebiasaan di dalam rumah saja, kita ambil contoh, ketika makannya seperti apa, ketika teman-teman melakukan mandi, yang mungkin awalnya masih kecil masih dimandiin, itu adalah proses perubahan tingkah laku. Yang awalnya dimandiin, ketika sering-sering dimandiin, kemudian udah tahu mandi itu seperti ini, mandi itu harus mengguyur badan dulu sebelum menggunakan sabun, tidak menggunakan sabun dulu baru mengguyur badan, karena kalau menggunakan sabun dulu yang ada busanya tidak akan bisa nggak akan kelihatan busanya seperti itu. Nah, itu adalah proses pendidikan teman-teman waktu kecil ketika proses mandi gitu. Nah, sama halnya seperti yang dijelaskan di sini, di proses pewarisan budaya yang dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai ilmu pengetahuan, baik ilmu yang terkait dengan keahlian maupun yang lain yang mendukung terhadap keahlian itu. Nah, seperti itu tadi. Ketika teman-teman mandi, diajarkan untuk bagaimana proses mandi.
Oke. Nah, tugas pendidik adalah mengantarkan orang yang belum dewasa menjadi orang dewasa. Beberapa karakteristik orang dewasa menurut konteks pendidikan adalah yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam dan mampu diimplementasikan dalam proses pendidikan terkait, kompetensi pedagogik, profesi, dan kepribadian dan sosial. Jadi proses warisan budaya itu adalah konteks. Jadi konteksnya bagaimana sejumlah pengalaman belajar hari ini dan yang akan datang diberikan kepada peserta didik atau kepada siswanya dengan menggunakan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan siswa itu, kebutuhan peserta didik itu yang sesuai dengan pertumbuhannya dan perkembangannya. Misalkan seperti siswa kelas SMK kelas 1 itu mereka prosesnya dari SMP masuk ke SMK itu kan masih istilahnya masih terbawa suasana SMP-nya. Mungkin di sana masih ada terbawa suasana dengan proses belajar di SMP itu seperti ini. Nah, ketika masuk SMA jadi guru bagaimana membuat atau tugas pendidik ya, bagaimana membuat atau mengantarkan ke siswanya bagaimana mengubah kebiasaan dari SMP tadi, mengubah kebiasaan menjadi siswa SMA. Entah itu dari proses belajarnya seperti apa atau proses pendekatan guru ke siswanya seperti apa, sehingga ada perubahan baik itu tingkah lakunya atau perubahan karakteristiknya atau sifatnya. Setidaknya itu yang dilakukan oleh guru atau tugas pendidik itu. Empat pengetahuan yang harus dimiliki pendidik sebagai berikut. Oke, sebagai di sini teman-teman calon guru ya. Karena di sini insya Allah teman-teman di sini kalau sudah lulus ya paling tidak jadi guru lah. Kalau mungkin ada yang ingin jadi entrepreneurship atau menjadi konsultan, tapi setidaknya di sini teman-teman dari kami pendidik atau dosen menjelaskan tentang bagaimana teman-teman di sini nanti untuk menjadi guru, karena kita di sini salah satu keluarannya juga adalah luarannya adalah peserta didik. Nah, di sini ada 4 pengetahuan yang harus dimiliki. Yang pertama, ilmu pengetahuan tentang pedagogik. Nah, ilmu pengetahuan tentang pedagogik ini terkait dengan wawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, baik itu perilaku belajar, gaya belajarnya, model-model pembelajarannya, berbagai strategi pembelajarannya, termasuk pelaksanaan evaluasinya. Jadi di sini guru-guru atau teman-teman di sini harus memahami tentang pedagogik. Bagaimana ya, seperti inilah. Misalkan ketika saya membawakan materi kajian kurikulum SMK, setidaknya teman-teman di sini paham bagaimana sih perkembangan kurikulum SMK itu, bagaimana proses belajar di SMK itu seperti apa, terus peserta didik di SMK itu apa saja sih yang diajarkan, apakah beda dengan SMK dengan SMK, atau bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan di SMK. Tentu pasti akan berbeda metode pembelajarannya yang dilakukan di SMK dengan metode pembelajaran yang dilakukan di SMA. Ya, seperti itu. Kemudian selain itu metodenya, apalagi model-model pembelajarannya seperti apa? Apakah seperti SMA? Misalkan di sekolah umum itu mereka materinya ceramah, kemudian tanya jawab, ceramah tanya jawab itu. Nah, di SMK itu model pembelajaran apakah itu juga? Apakah ceramah tanya jawab juga, kemudian begitu terus setiap harinya,
atau mungkin kemungkinannya pasti ada namanya praktek. Nah, itu yang salah satu model-model pembelajarannya. Apakah itu bisa berbasis belajar di industri, atau mungkin langsung praktekum di lab komputer. Nah, itu adalah ilmu tentang pedagogik. Bagaimana teman-teman di sini memahami tentang proses atau model atau metode pembelajaran di sekolah. Bukan hanya metodenya sih sebenarnya, apa saja sih, baik dalam bentuk pengajaran atau teman-teman di sini dalam administratif gitu. Misalkan seperti di sekolah itu kan banyak administrasi yang harus dipenuhi oleh guru-guru, baik itu terkait dengan kurikulum, terkait dengan pengajaran, terkait dengan mungkin untuk tenaga pendidiknya itu sebagai untuk persyaratan untuk naik pangkat atau persyaratan untuk dapatkan sertifikasi gurunya, atau untuk menunjang karir guru-gurunya. Nah, itu juga perlu yang perlu teman-teman ketahui. Selain itu juga ada namanya evaluasi ya. Evaluasi itu ya bagaimana teman-teman di sini biasanya evaluasi ini kalau guru-guru ketika akhir tahun atau selesai ujian akhir sekolah, ujian akhir, biasanya kan mereka melihat dari hasil kompetensi siswa-siswanya, misalkan nilai-nilainya kok ini banyak nilai-nilai siswanya yang apalagi katanya yang menurun, atau nilainya tidak sesuai dengan yang diinginkan, banyak nilai-nilai yang tidak baik. Jadi di situ evaluasi guru-guru juga perlu ditingkatkan. Misalkan ketika guru-guru melakukan evaluasi, itu juga yang harus dilihat, apa sih yang salah dari metode yang saya lakukan tadi, metode pembelajaran yang digunakan seperti apa, kok bisa hasilnya seperti ini. Nah, itu bagian dari evaluasi, dan itu yang harus dimiliki oleh peserta didik. Mereka juga paham bagaimana cara mengevaluasi. Nah, kalau saya pernah waktu SMA dulu, ketika kelas 3 SMA, dan ada namanya remedial ya. Ketika akhir semester ada namanya perbaikan nilai, dan kita bukan remedial langsung ketika nilainya tidak baik langsung ujian susulan lah. Ternyata ada namanya evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru. Mereka membimbing ulang, mungkin dibuat dalam satu kelas itu 10 atau sampai 20 orang yang dibimbing, sehingga lebih konsentrasi lagi dalam memahami pelajaran. Yang awalnya itu dalam kelas kita sampai 30-an, ketika dilakukan remedial, kelasnya lebih dibanyakin, dan mata pelajarannya lebih difokuskan lagi, sehingga walaupun mungkin waktunya agak mepet, misalkan dalam remedial hanya dikasih waktu untuk 2 minggu, tapi setidaknya di situ bahan pembelajarannya itu lebih spesifik dan lebih mengarah ke sesuatu atau hal yang tidak dicapai. Misalkan seperti guru-guru memberikan pelajaran matematika, dan karena nilai matematikanya itu yang tidak baik, jadi lebih spesifik lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ilmu pengetahuan tentang profesional. Jadi ilmu pengetahuan tentang profesional maksudnya adalah profesional itu adalah seorang pendidik itu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang materi pembelajaran, atau yang menjadi materi keahliannya atau konsentrasinya selama ini, sehingga yang bersangkutan itu atau guru-guru itu tidak diragukan lagi. Ya, ini yang perlu ditanamkan oleh teman-teman di sini. Karena begini, teman-teman di sini memang harus profesional. Artinya kenapa? Ketika teman-teman mengajar, materi yang diajarkan itu harus dikuasai. Teman-teman di sini yang harus paham tentang materinya. Kenapa harus
karena kenapa harus paham, karena apa sih yang teman-teman ingin bagikan ke peserta didik? Apa sih? Masa cuma cerita omong kosong gitu? Lebih halnya lagi di SMK, apalagi teman-teman sini SMK ini yang dibutuhkan adalah skill, keahlian. Jadi gurunya itu harus lebih mempunyai skill atau keahlian. Jangan gurunya mengajar tidak punya keahlian, sehingga pasti akan berdampak ke guru ke siswanya, ke peserta didiknya. Jadi di sini teman-teman saya sangat mengharapkan fokusnya di sini dalam artian pendidikan teknologi informasi ini kan banyak skill-skill yang banyak penjurusan sebenarnya, dalam artian misalkan seperti multimedia atau jaringan, pemrograman, atau big data, atau merangkai elektronika seperti itu. Banyak sebenarnya untuk teman-teman fokus. Jadi teman-teman tinggal memfokuskan mana yang sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan skill yang teman-teman punya. Misalkan aja kita lihat di multimedia. Jadi teman-teman di sini harus memahami materi-materi apa atau skill-skill apa yang perlu dikembangkan. Teman-teman di sini harus, misalkan untuk multimedia di SMK itu mata pelajaran multimedia itu seperti apa sih, apa saja materinya, tentang apa saja software yang akan digunakan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Misalkan teman-teman di sini punya skill tentang Photoshop atau Corel atau Adobe Illustrator atau yang lain lah, atau game atau apapun yang itu yang bisa mendukung, bisa menunjang teman-teman ketika terjun ke sekolah-sekolah atau terjun ke dunia kerja. Misalkan seperti multimedia tadi, ya memang itu yang harus dipenuhi skillnya, dan teman-teman itu adalah harga mati, tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Itulah kenapa di sini teman-teman diajarkan tentang materi-materi itu, karena memang kita sudah di program studi pendidikan teknologi informasi Uni Muda Sorong ini sudah mempersiapkan juga, sudah melihat apa sih misalkan luarannya menjadi guru yang profesional, sehingga mata kuliah yang disediakan itu sesuai dengan bidang keilmuannya, sesuai dengan keahliannya. Nah, itu yang perlu teman-teman di sini pahami. Misalkan teman-teman ingin fokusnya ke multimedia, ya dilihat mata pelajaran atau mata kuliah apa saja yang sesuai dengan bidang keahliannya, ya seperti misalkan desain grafis, itu teman-teman harus fokus ke situ dan betul-betul memahami, dan jangan juga terlalu berharap kepada pengajaran di sekolah. Dalam artian gini, untuk dalam pengajaran di kampus, dalam artian seperti ini, ketika proses perkuliahan dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16, itu kemungkinannya hanya sebagian kecil saja yang ilmu yang akan didapatkan, belum lagi mungkin ada kendala-kendala lain, sehingga membuat mahasiswa itu mungkin dalam artian di situ keahliannya belum terlalu berkompeten gitu, sehingga memang teman-teman di sini harus melakukan atau belajarnya di luar, jangan hanya di dalam kelas, mengasah skillnya. Contoh misalkan teman-teman di sini mempelajari tentang desain grafis, toh jangan hanya di kampus saja, walaupun mungkin teman-teman ada pembelajarannya tentang praktek, tapi setidaknya di situ tidak sepenuhnya, karena waktunya juga kan hanya terbatas, misalkan hanya 3 SKS 150 menit. Jadi kalau untuk belajar 150 menit itu dalam 1 minggu,
waktunya. Satu minggu itu 150 menit. Itu saya pikir belum terlalu bisa kita menguasai atau menjadi bisa kompeten dengan materi yang dibawakan. Jadi harus ada waktu tambahan, bahkan kemungkinan harus lebih banyak waktu di luar daripada waktu di dalam perkuliahan. Jadi teman-teman memang perlu mengasah skillnya juga di luar kampus gitu. Atau teman-teman di sini bisa bergabung di komunitas-komunitas, misalkan komunitas desain grafis atau komunitas pemrograman, komunitas jaringan itu. Pokoknya memang teman-teman di sini perlu itu namanya, dan itu juga sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga, dan memang harus teman-teman lakukan karena itu akan menunjang dan mendukung ilmu teman-teman. Tidak harus kalau hanya berharap di kampus, saya yakin teman-teman ketika keluar dari kampus ini skillnya akan masih ini belum bisa terarah seperti itu. Walaupun memang kita tahu, kita pahami di kampus kita sudah maksudnya mendukung mata kuliah yang untuk mendukung skill teman-teman, tapi perlu juga, sangat perlu malahan untuk belajar di luar kampus, belajar di komunitas, belajar di mungkin ada kursus atau belajar di YouTube bisa. Teman-teman kan di sini sudah sering buka YouTube untuk melihat materi-materi perkuliahan. Nah, itu juga perlu. Dan di sini juga saya berharap teman-teman jangan jangan hanya belajarnya di kampus toh, memang jangan berharap karena materi dari dosen toh, harus menggali lebih dalam lagi seperti itu. Ya, itu ilmu pengetahuan tentang profesional. Ini memang sangat-sangat penting. Bahkan karena ketika guru atau peserta didik atau mahasiswa yang sudah diwisuda, ketika sudah berhasil melaksanakan atau berhasil melakukan perkuliahan, melakukan studi selama 4 tahun atau 3,5 tahun, itu insya Allah teman-teman sini sudah dikatakan profesional. Tapi dalam arti itu hanya diakui dalam sisi akademik dengan diberikan namanya ijazah. Itu memang ada pengakuan bahwa teman-teman dianggap sudah profesional. Tapi kita perlu garis bawahi lagi, ijazah itu memang penting, tapi yang mendukung juga ijazah itu harus lebih penting. Artinya di sini profesional dan teman-teman atau yang akan menjadi guru nanti, bidang keahliannya itu harus memang ditekuni, sehingga ketika terjun itu ya sudah matang gitu, udah saya sudah siap melakukan pekerjaan ini. Atau mungkin teman-teman ketika diwawancara untuk mendapatkan pekerjaan, ditanya pasti biasanya keahlianmu apa. Nah, ketika teman-teman menyebutkan keahliannya apa, di situ akan digali lagi. Kamu tahu tentang ini, misalkan keahliannya tentang multimedia. Oke, kamu bisa mengoperasikan Photoshop. Ya, siap, bisa. Oke, nah kalau bisa kamu bisa membuat ini. Oke, bisa. Oke, kalau software yang lain bisa, apalagi yang dikuasai CorelDRAW. Oke, kamu bisa membuat logo atau membuat desain ini atau ini. Oke, bisa. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman hanya dikatakan profesional itu hanya diakui dalam satu lembar ijazah, oke, mungkin itu hanya sebagai syarat akademik ya, syarat administrasi. Tapi untuk ketika terjun langsung kerja itu nanti akan bingung kalau tidak menguasai ilmunya itu tadi, tidak menguasai keahliannya itu, pasti bingung nanti kerjanya. Saya kok kenapa kemarin nggak belajar baik-baik, nanti pasti nyesel kalau memang teman-teman nggak dari sekarang belajarnya. Dan saya pahami juga teman-teman di sini ketika belajar pasti banyak kendala atau banyak godaan ya, tapi ya itulah namanya mahasiswa.
memang banyak apa kendala, tapi itu adalah sebuah kecobaannya. Yakin dan percaya ketika teman-teman fokus saja, saya harus fokus untuk belajar ini, misalkan belajar tentang desain grafis, fokus ditekuni, skillnya dikembangkan terus. Ketika ada misalkan ada ada godaan atau apa ya, ada godaan lain, atau oh kamu harus bagusnya jangan desain grafis, kamu bagusnya belajar jaringan aja, ya bisa juga, yang penting skillmu itu di jaringan. Tapi kalau misalkan memang skill atau pengetahuan lebih ke desain grafis, saya berharap lebih fokusnya ke situ, supaya kamu tidak ngambang gitu belajar ini. Ketika sudah mulai tahu, oh kayaknya saya salah ngambil keahlian, saya harus belajar jaringan. Kalau seperti itu terus, nanti lagi baru oh saya mungkin harus ngambil tentang pemrograman. Yang ada nanti kamu nggak fokus, nggak konsisten, bingung ketika terjun di dunia kerja. Oke, kamu memahami tiga-tiganya itu tadi, tapi fokusmu itu di mana? Ketika lebih mendalami itu yang kemana? Ketika ditanya atau disuruh oleh bos atau atasan, kamu kerjakan ini, kan ini sesuai dengan keahlianmu. Oh saya nggak tahu pak, nggak ada jawaban seperti itu. Kamu harus bisa ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang tentang profesional itu harus teman-teman kuasai. Jangan hanya sebatas pengakuan akademik lah, jangan hanya sebatas ijazah yang diperoleh. Tapi saya berharap di sini lebih ke teman-teman mendapatkan keahlian, kemampuan yang memang harus ditekuni. Atau teman-teman di sini, apalagi teman-teman ini sudah semester 4, saya pikir semester 4 ini sudah bukan lagi baru memulai, tapi sudah harus memang ada yang sudah dikuasai. Walaupun mungkin belum dikuasai, setidaknya basicnya udah dikuasai, dan sekarang udah saatnya untuk mengembangkan skill teman-teman, memperluas skill teman-teman lebih detail lagi. Misalkan sekarang semester 4 itu mata kuliahnya sudah menjurus ya. Kalaupun masih ada mata kuliah umum, itu hanya sebagai untuk pendukung teman-teman dalam menambah ilmu wawasannya. Tapi saya lebih tekankan di sini untuk fokus kemana. Fokus saja, insya Allah akan bisa. Teman-teman pasti bisa misalkan teman-teman fokusnya ke desain grafis, banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan desain grafis. Yang penting intinya itu teman-teman di sini mempunyai skill dulu, kemampuan. Itu yang paling utama. Dan ijazah memang pertama, tapi yang utama itu adalah kemampuan. Ketika teman-teman di sini terjun ke dunia kerja, skill itu memang sangat dibutuhkan. Sama halnya seperti teman-teman yang sering ikut organisasi. Misalkan kita ambil contoh organisasi di kampus, misalkan HMJ. Jadi teman-teman ketika aktif itu sudah tahu, ternyata dalam organisasi seperti ini, problem solving yang di dalam itu seperti ini, begini cara penyelesaian, terus bagaimana administrasi di organisasi seperti ini, ada pimpinannya itu seperti ini, cara-cara menyelesaikan masalah itu seperti ini. Nah itu kan teman-teman kan sudah menuju arah ke profesionalisasi. Nah itu seperti itu. Jadi ketika terjun ke dunia kerja, udah paham, dalam lembaga itu tidak jauh-jauh beda lah dalam organisasi. Mereka mempunyai ADART, mempunyai visi misi, mereka mempunyai tujuan apanya, terus administrasinya seperti ini, itu nggak jauh-jauh beda. Sehingga teman-teman di sini dikatakan profesional seperti itu. Oke, itu dari ilmu pengetahuan profesional. Kemudian di sini ilmu pengetahuan tentang kepribadian. Tentang kepribadian ini dimaksud bahwa seorang pendidik itu mempunyai akhlak yang baik dan mampu melaksanakan
akhlaknya itu dari dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian seorang pendidik itu tercermin dalam perilaku kesehariannya, baik ketika berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya, bahkan berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, nah di sini kepribadian sini ini menarik juga ini sebenarnya. Ini juga yang memang perlu dilakukan, perlu dipahami dan perlu dikembangkan dan perlu dilaksanakan. Jadi teman-teman sini misalkan seperti ini. Kita ambil contoh di kampus kita ini, Uni Muda Sorong ya. Ada kampus bersih, indah, nyaman, mencerdaskan, sekaligus sahabat. Nah, ini adalah salah satu pengetahuan tentang kepribadian. Kita ambil contoh misalkan teman-teman di sini biasanya kalau di rumah atau di tempat lain ketika melihat sampah mungkin plastik yang berserakan di depan itu tidak ada kepedulian untuk mengambilnya. Jadi ketika teman-teman di sini sudah mulai berkuliah di Uni Muda Sorong, kita memang di sini menekankan untuk akhlak ya. Jadi teman-teman dibiasakan untuk mengambil sampah, mengambil plastik atau kotoran-kotoran sejenisnya sehingga tidak membuat lingkungan ini jadi kotor. Dengan begitu kan teman-teman di sini sudah membentuk kepribadian yang baik, akhlak yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh pengetahuan tentang kepribadian. Kita ambil contoh lagi tentang akhlak misalkan. Ketika teman-teman nanti terjun ke dunia pekerjaan atau di sekolah, bagaimana cara menghadapi siswa itu, bagaimana teman-teman di sini belajar menyampaikan materi itu seperti apa. Saya kalau dengan siswa itu harus alatnya seperti apa, apakah sama dengan saya bercerita dengan teman-teman atau bercerita dengan adik-adik saya atau bercerita dengan teman sebaya saya, bagaimana akhlaknya. Apakah saya harus sama dengan ketika saya menjelaskan pelajaran saya sama dengan menjelaskan di teman-teman saya yang sebaya atau di yang usia di atas saya, seperti itu. Jadi kan itu pasti ada beda kepribadian. Misalkan akhlaknya akhlaknya dengan siswa dengan akhlak dengan teman-teman sebaya kan pasti akan berbeda. Misalkan kalau kita mengajar siswa, tentu saja kan umurnya kan pasti di bawah kita. Jadi bagaimana kita bisa melakukan metode-metode apa? Kita bisa melakukan model-model pembelajarannya seperti apa? Pasti kan berbeda ketika saya menyampaikan materi ke siswa dengan orang yang sebaya, yang seumuran dengan saya. Tingkat pemahamannya juga pasti akan berbeda. Mereka lebih cenderung kemana pemahamannya dalam menanggapi materi atau pelajaran. Itu pasti akan berbeda. Di samping itu perilakunya kita juga seperti apa. Pastikan teman-teman di sini ketika menjadi guru sudah pernah namanya menjadi siswa. Jadi guru-guru itu kan sudah pernah menjadi siswa. Nah, kita bisa bercermin atau bisa belajar dari pengalaman. Saya dulu waktu jadi siswa pengennya itu gurunya seperti ini. Kita bisa berpikir, siswa itu kayaknya sepertinya mereka perlunya seperti ini. Apakah mungkin siswa itu sepertinya cara penyampaiannya itu jangan formal, jangan kaku, harus diceritakan dengan cerita atau dengan permasalahan atau dengan apalah sehingga mereka bisa memahami. Nah, itu kan akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku seperti itu memang sangat dibutuhkan ketika teman-teman menjadi peserta didik, ketika dalam terjun dunia kerja juga tidak menutup kemungkinan itu harus dilakukan dan memang itu sangat perlu dilakukan. Ya misalkan ketika teman-teman sudah terjun ke dunia kerja misalkan mungkin nggak jadi guru atau jadi karyawan swasta, ya dalam bersikap juga itu perlu bagaimana menghormati
pimpinannya, bagaimana bersikap dengan pimpinannya, bagaimana interaksinya dengan teman-teman teman-teman kerjanya, bagaimana interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya. Itu memang perlu, perilakunya juga harus baik. Jangan teman-teman yang biasa teman-teman jalannya biasanya amburadul atau biasa los-los lah perkataannya, ini ketika teman-teman terjun ke dunia kerja juga menganggap sama. Jadi itu memang harus diperhatikan ke profesionalisasi dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Ya, seperti itu. Memang itu perlu diperhatikan sehingga teman-teman di sini ketika sudah selesai dari kuliah di Uni Muda Sorong ini, akhlaknya terbentuk, kepribadiannya terbentuk. Kita ambil contoh, untuk membiasakan saja mengambil sampah plastik itu, saya yakin tidak semudah kita ngomong gitu. Oke lah, mungkin sekarang saya bilang, oh teman-teman di sini ketika melihat sampah itu harus diambil, oke. Tapi apakah habit kita itu seperti itu? Nah, kalau misalkan habit kita itu seperti itu, ya pasti, oh iya, itu kan sudah dilakukan kebiasaannya tuh. Namun ketika itu tidak menjadi habit, pasti akan terasa sangat-sangat berat. Aduh, kok kita lihat sampah di situ saja, jangankan berpikir untuk mengambil, melihatnya saja kayaknya enggan gitu, malas itu, seperti itu. Jadi memang kepribadian ini sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan, dan sehingga menunjang pekerjaan atau menunjang kehidupan kita, baik itu di masyarakat, di sosial, ataupun dimanapun, itu sangat-sangat mendukung. Dan kita lihat teman-teman bisa melihat perilaku-perilaku atau orang-orang sukses di dunia, pasti mereka perilakunya baik dan kepribadiannya juga memang sangat mengagumkan. Ya, kita ambil contoh dalam buku 100 orang berpengaruh di dunia, yang nomor 1 itu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat saja kepribadian Rasul itu bagaimana hubungannya dengan sahabatnya, bagaimana hubungannya dengan keluarganya, bagaimana hubungannya dengan kabilah-kabilah, bagaimana juga hubungannya dengan orang-orang yang non-Islam, non-Muslim. Pasti semua itu baik, dan belum terdengar bahwa Rasul itu akhlaknya tidak baik. Semua pasti baik, karena memang perilakunya itu, kepribadiannya itu baik. Itu yang dicontohkan, yang diperlihatkan, yang kita lihat. Nah, dari situ kita bisa belajar tuh, ternyata kepribadian itu memang sangat penting. Bahkan sekarang sudah banyak perusahaan atau lembaga atau apapun itu instansi, ketika wawancara untuk mendapatkan pekerjaan itu, atau untuk merekrutmen para pekerjanya itu, mereka pertama itu tolak ukurnya adalah kepribadiannya tadi. Ketika wawancara, bagaimana sikapnya, perilakunya, kedisiplinannya, bagaimana mereka tepat waktu dalam bekerja, itu yang diutamakan dibanding skill tadi ya. Karena skill itu sebenarnya masih bisa diasah, tapi kepribadian ini memang yang lebih utama, membutuhkan waktu yang lama untuk merubah kepribadian ini itu tadi, kebiasaan yang baik itu tadi. Misalkan teman-teman di sini ketika habis bangun tidur, apakah langsung membersihkan tempat tidurnya atau dibiarkan aja begitu? Mungkin ketika bangun tidur,
langsung kemana tanpa harus membersihkan tempat tidur. Mungkin bantalnya masih belum disusun rapi, atau selimutnya tidak dilipat, atau misalkan ketika bangun tidur kamarnya nggak dirapikan. Itu kan kepribadian yang ya tidak patut dicontoh lah. Seperti saya pikir teman-teman di sini sudah paham bagaimana menjadi pribadi yang baik itu. Kemudian perkataannya juga yang perlu dijaga. Kata-katanya yang baik, kata-katanya yang kurang baik itu tidak perlu dilontarkan. Nah, memang kepribadian ini sangat-sangat dibutuhkan ya teman-teman. Memang perlu itu ketika menjadi peserta didik, bahkan bukan jadi peserta didik, ketika jadi mahasiswa, ketika jadi orang lah. Karena yang tidak baik akhlaknya itu, yang tidak baik kepribadiannya, maaf ya, ini yang kecuali itu hanya sifatnya binatang, atau kita lihat saja binatang itu ketika misalkan seperti mereka yang binatang-binatang yang makan itu tidak cuci tangan, langsung makan begitu saja. Beda kita manusia, ketika makan harus bersih, cuci tangan dulu. Kalaupun tidak cuci tangan, setidaknya ada yang bisa melapisi untuk terhindar dari bakteri atau terhindar dari kotoran itu. Kemudian kita lihat hewan itu atau binatang itu, berpakaiannya itu mereka bagaimana, bedakan dengan manusia. Karena memang kepribadian itu sangat penting. Kita ambil contoh orang gila itu mereka kan kepribadiannya tidak terganggu gitu, baik itu dari pemikirannya. Karena dari pemikiran itu kepribadian muncul. Pikirannya baik, bagus ya, pribadinya juga akan bagus. Namun ketika pemikirannya mereka tidak bagus, jadi pasti akan menimbulkan pribadi yang nggak baik juga. Seperti itu. Tuh, ini yang harus dimiliki oleh pendidik. Berikutnya, ilmu pengetahuan tentang sosial. Ya, ilmu pengetahuan tentang sosial itu adalah suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan sesama manusia, baik itu konteksnya individu maupun kelompok atau berjamaah. Dengan pengetahuan ini juga dikaitkan dengan orang dewasa. Bagaimana bukan orang dewasa, maksudnya dikaitkan dengan orang dewasa, dimaksudkan bagaimana manusia itu selalu memposisikan dirinya sebagai orang lain. Artinya gini, hidup manusia itu tidak bisa sendiri gitu. Tidak terlepas dari manusia yang lainnya. Kaitannya dengan pendidikan kompetensi pengetahuan ini adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan proses pembelajaran di kelas gitu. Ini kaitannya dengan tentang sosial ini. Misalkan ketika teman-teman di sini hubungan sosialnya dengan masyarakat atau dengan orang-orang sekitarnya baik, saya yakin ketika teman-teman di sini sudah menjadi guru atau bekerja, itu pasti baik juga. Sehingga hubungan kebiasaan dari teman-teman tadi itu pasti akan baik juga ketika terjun di dunia kerja atau di dunia sekolah. Ketika teman-teman sudah menjadi guru misalkan, hubungan teman-teman misalkan di kampung atau hubungan di masyarakat itu pasti akan berpengaruh dengan hubungan teman-teman di sekolah, hubungan teman-teman dengan siswa, hubungan teman-teman dengan teman-teman kerjanya, hubungan dengan kepala sekolah atau teman-teman koleganya dimanapun, pasti akan sangat berpengaruh. Kita melihat contoh di sini kebanyakan pengguna internet ya, atau kita ambil contoh yang biasa hobi
bersosial media, atau yang sering melakukan game-game online seperti itu. Jadi ketika mereka aktifnya di sosial media terus, saya yakin hubungan sosialnya dengan orang-orang lain atau bahkan mungkin dengan orang sekitarnya itu pasti akan berkurang. Kita ambil contoh ini, gadget ini ada sering saya mendengarkan kata-kata gadget ini mendekatkan orang yang jauh, menjauhkan orang yang dekat. Ya memang kalau dipikir-pikir betul. Kenapa? Karena kita ambil saja contoh dalam satu ruangan misalkan. Ketika teman-teman menunggu dosen gitu, menunggu dosennya belum masuk, mungkin ada sebagian, ada 1-2 orang yang cerita dengan teman-temannya di samping. Tapi pasti ada juga orang yang mereka lebih asik dengan handphonenya, mereka lebih asik dengan sosial medianya, lebih asik dengan dunia internetnya daripada orang di samping. Mungkin orang di samping lagi butuh curhatan atau apa, mereka tidak peduli gitu. Nah itu dia tadi, memang menjauhkan yang dekat. Nah itu juga dengan akan berkaitan dengan kehidupan teman-teman di sini. Ketika hidupnya hanya setiap hari gadget, hubungan sosialnya di masyarakat itu pasti akan berkurang. Bahkan mungkin di keluarganya itu akan berkurang juga, karena ketika pulang kampus tiba di rumah mungkin bisa cerita sama ibu, ayahnya atau adik-adiknya tanpa gadget ya. Cerita apakah gitu? Cerita tentang apa? Mungkin permasalahan atau mungkin ada sesuatu hal yang direncanakan bersama keluarga. Tapi saya lihat kayaknya teman-teman di sini kalau sudah pulang dari rumah, pulang dari kampus ke rumah itu di kamar paling buka HP lagi, lihat sosmed, scroll sampai waktu habis. Kemudian itu baru satu, misalkan akun yang pertama, kemudian ada akun Facebook lagi, buka lagi, ada akun Instagram, buka lagi, dan tanpa kita sadari waktu habis di situ. Nah itu coba teman-teman berpikir, hubungan sosialnya itu dengan dengan masyarakat ada nggak sih? Apakah hanya berhubungan di sosmed saja, walaupun itu namanya sosial media ya, itu hanya sebagai media untuk bersosialisasi, bukan untuk menjauhkan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Seharusnya dapat lebih mendekatkan lagi teman-teman, karena medianya kan di samping bersosial media bisa dilanjutkan ke lingkungan masyarakat gitu. Jadi memang ilmu tentang sosial juga sangat perlu ya, sangat perlu. Oke, bentar ya. Oke, di sini juga memang saya perlu tekankan kepada teman-teman, kepada peserta didik. Nah, ini juga pengaruhnya internet memang sangat-sangat besar, sangat-sangat keras pengaruhnya. Karena itu dia tadi, ketika teman-teman di sini asik dengan dunia internet, bahkan mungkin ini kan mata kuliah kajian kurikulum SMK ini saya sudah tekankan kita akan lebih banyak prakteknya. Dalam artian praktek di sini teman-teman harus terjun ke sekolah untuk observasi, melihat kurikulum yang digunakan itu seperti apa. Nah, jangan sampai saya menemukan teman-teman di sini, misalkan saya sudah menyuruhkan untuk melihat RPS-nya seperti apa, dan jangan sampai teman-teman di sini hanya cari di internet kemudian copy paste, ganti kemudian modif. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Karena di sini saya akan, ketika teman-teman presentasikan hasil observasinya, saya akan lebih tanya, lebih menguras lagi. Enggak hanya sebatas teman-teman presentasi, oh selesai. Tidak, saya pasti akan tetap menanyakan
terkait tentang hal-hal yang ada di sekolah itu yang teman-teman sudah observasi. Nah, ini juga memang pengaruh tentang sosial sangat berpengaruh karena kebiasaan mencari di internet, mencari di Google, jadi serba bisa, serba tahu lah, serba mudah gitu. Tapi bukan itu yang saya harapkan dalam perkuliahan ini. Teman-teman di sini oke lah, saya tidak melarang untuk menggunakan media internet, tapi dalam artian di sini digunakan untuk yang keperluan untuk mencari referensi, untuk hal-hal yang betul, bukan hal-hal yang nggak benar lah. Jangan ya teman-teman di sini. Oke, saya pikir begitu ya. Karena teman-teman di sini kenapa saya suruh terjun langsung untuk melihat hal real, bukan jadi ada-ada. Real itu seperti apa ya? Nyata, bukan mencari di internet saja, tetapi harus memang jelas. Oh ini kejadiannya seperti ini, kejadian sekolah A seperti ini, kejadian di sekolah B seperti ini, seperti itu yang perlu ditanamkan ya teman-teman. Itu yang harus dilakukan. Kemudian ini kedudukan kurikulum. Oke, ini pendidikan itu adalah proses pewarisan budaya dari orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, sehingga terjadi perubahan tingkah laku, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Ya, ini tadi saya pikir sudah kita jelaskan di atas. Jadi atas dasar pengertian di atas tadi itu, maka pendidikan itu merupakan sebuah rangkaian proses membudayakan manusia menuju kedewasaannya, baik itu secara akal, mental maupun moral. Jadi untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang misalkan yang diemban sebagai teman-teman sebagai peserta didik itu harus jelas, memang harus nyata. Jadi dengan kata lain pendidikan itu adalah proses pewarisan budaya ya, akhlak. Teman-teman ketika mengajar di sekolah misalkan, jadi harus jelas siswanya itu apa sih yang dihasilkan. Jangan hanya nilai. Oke, itu mungkin indikator yang kita lihat dalam bentuk kertas ya. Tapi saya berharap di sini dalam bentuk nyatanya itu seperti apa, implementasinya itu seperti apa, apakah memang sesuai. Kita kan berharap siswa-siswanya itu perilakunya baik. Saya yakin juga teman-teman pasti berharap seperti itu. Akhlaknya itu seperti apa, dan ya itulah yang mendukung teman-teman untuk sikap-sikap itu yang mendukung sikap-sikap yang misalkan teman-teman ingin siswanya itu baik, terus bukan hanya cerdas tapi perilakunya juga sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tapi teman-teman juga harus mencerminkan hal itu. Jangan hanya atas soal ngomong, oh saya ingin siswa saya berperilaku seperti ini, tapi perilaku teman-teman juga tidak mencerminkan hal seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, saya pikir untuk pertemuan kali ini sekian dulu ya. Nanti teman-teman di sini untuk daftar hadirnya nanti bisa dicek di link yang saya sudah bagikan di pertemuan ini dalam presentasi ini. Kalau misalkan teman-teman tidak dapat di deskripsinya, bisa nonton dari awal sampai terakhir, karena saya untuk daftar hadirnya saya cantumkan di pertengahan perkuliahan lah, baik itu di pertengahan atau di mana di menit keberapa, tapi teman-teman harus nonton dulu ini videonya supaya tidak ketinggalan materinya. Jadi seperti itu ya. Saya pikir untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan tentang materi yang saya buat ini, yang saya sudah upload ini, teman-teman bisa nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya, atau kita bisa berdiskusikan di pertemuan secara luring. Atau mungkin bisa juga teman-teman WA saya, oh saya materi ini pada menit ini tentang ini saya belum mengerti Pak,
tolong dijelaskan lagi. Ya, seperti juga bisa. Oke ya, saya pikir demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.